Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesel lagi channelnya Atasam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah-berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masya Allah. Kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga, tentunya jangan lupa bersyukur. Yang masih kredit hutang piutang, semoga Allah mudahkan dalam membayar. Yang diterminate majikan, semoga segera mendapatkan majikan baru. Semangat, semangat cuy, semangat. Hari ini Kaisam akan mereaksi ya. Ada sebuah VT yang tersebar di media sosial ya, Instagram, Facebook. Tentunya kalian itu adalah terdepan kalau mendengar berita-berita ya. Jadi ada salah satu domestic helper ya, asal Indonesia pastinya, karena dia mengucapkan kalimat yang kayak Tisam tahu itu kalimat apa ya. Ini pastinya siapa sih yang memberikan video, dugaannya sih majikannya menyuruh Cece Indonesia ya untuk mentranslate dan untuk mengajak bicara si mbaknya ini ya. Mungkin majikannya waktu menegur si pekerja migran ini, dia memberikan videonya kepada Cece tersebut ya kan, sehingga viral ya dari mulut ke mulut gitu kan. Tapi kalau nggak ada video ini ya kita nggak ada pembahasan ya. Ambil sisi positifnya, buang negatifnya, jadikan pembelajaran dan jadikan kesadaran kita supaya kita jangan seperti itu ya. Semua permasalahan hidup, namanya manusia itu ya tempatnya diuji ya. Ujian terus. Tapi ya Allah juga adil gitu. Di balik ujian ya pastinya Allah juga memberikan kebahagiaan. Iya kan? Pernah nggak sih kalian merasa bahagia gitu tanpa ada alasan gitu kan? Seperti minum kopi, aduh bahagia aja, itu kan tidak perlu alasan ya. Tapi senangnya itu nggak bisa digambarin ya buat pecinta kopi ya. Bentar lagi imsak ini. Oke. Jadi di video itu cuy, durasinya sangat singkat sekali. Ada satu pekerja migran. Ini mbaknya pakai masker ya. Terus ada di dapur, lagi duduk jongkok. Terus dia memukul-mukul kepalanya gitu kan. Memukul-mukul kepalanya tanpa berbicara apapun dan menangis. Ya kan? Majikannya itu memvideokan dan bertanya, Kungyan katanya, kurang ajar ini majikannya. Ya kan? Tapi yang nggak boleh sakit hati juga, memang kita Kungyan, ya kan? Tapi kan majikan ini mengatakan dengan jelas gitu, Kungyan kamu cisinpeng ya katanya, kamu gila katanya ya. Kamu kenapa katanya? Ditanya seperti itu. Ya kan, ini udah pasti nih salah satu faktornya yang membuat Cece ini juga majikannya yang seperti ini gitu kan. Ya kalian bayangin aja orang kita lagi mukul-mukul kepala ya, nangis gitu kan. Dibilang, "Hei Kungyan, kamu kenapa? Kamu gila ya? Woi kenapa?" Ya nggak mau ngomong lah, ya kan. Si pekerja migran ini terus aja memukul saat majikannya itu menegur ya. Dia ini nggak ngomong apa-apa selain nangis dan memukul-mukul kepalanya. Kayak apa gitu kan, banyak bisikan atau apa gitu kan. Bisikan goib, enggak. Nah mungkin majikannya itu mendatangkan translator kali ya. Mungkin tetangganya orang Indonesia gitu kan, atau Cece satunya Indonesia, atau dia partner kerja. Saat si temannya ini ya kan, di situ kan kelihatan ya mbaknya apa namanya berhadapan dengan si pekerja migran ini yang mukulin kepala, nangis ya, pakai baju biru kan mbaknya ya. Apakah ini teman kalian? Tahu sih Kaisam namanya, cuma Kaisam nggak spill ya. Ini sebagai pembelajaran kita aja. Terus mbaknya ini tangannya dipegang sama si Cece yang tadi mukul kepala itu dengan mengatakan kalimat yang berulang. Goblok, goblok, goblok katanya. Goblok, 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 goblok gitu. Kalimat kotor ya dan kasar. Nah dari sini berarti kenapa sih? Masalahnya apa kan? Ini kan yang membuat kalian kepo. Dan ternyata Kaisam juga nggak tahu apa masalahnya. Nah itu video yang apa namanya yang tersebar ya. Oke, ayo kita bahas. Dari perkataan majikan yang menyatakan apakah kamu gila? Ini kan mendoktrin ya pemikiran kita. Apakah mbaknya gila? Depresi ya Kaisam kayaknya. Kenapa ya mbak itu mukulin kepala aja, terus mengucap kalimat goblok, goblok, goblok gitu kan. Kenapa? Kayaknya dia sakit hati sama suaminya Kaisam. Atau dia punya tekanan sama keluarganya Kaisam. Oke kita bahas ya. Dari
kegiatan yang dilakukan Mbaknya seperti memukul kepala, nangis, iya kan? Apakah Mbak itu tidak sadar melakukan seperti itu? Sebenarnya ada nih sebuah kisah di mana hal yang sama dilakukan, ternyata dia melakukan seperti itu tuh sebenarnya sadar tidak sadar coy. Jadi dia itu antara sadar dan tidak sadar, tapi dia sadar nangis, dia juga sadar mukulin kepala, tapi dia juga nggak tahu apa yang dilakukannya. Nah itu yang dinamakan gangguan PTSD ya cuy. Itu yang namanya PTSD. PTSD itu apa Kaisam? Post Traumatic Stress Disorder. Gangguan mental Kaisam. Ya. Nah, kenapa sih penyidap PTSD ini sering memukul-mukul kepala? Yaitu salah satu tandanya kalau kita kena PTSD cuy. Jadi buat kalian yang merasa bahwa kalian itu sering memukulin kepala, berarti kalian harus sadar, oh ada yang salah nih dalam diri saya. Seperti halnya traumatic stress, berarti ada trauma yang mengakibatkan si pekerja migran ini melakukan hal tersebut. Traumanya itu dalam apa Kaisam? Ada yang namanya pelecehan ya, ada. Yang kedua, itu trauma karena habis dibully, tekanan keluarga, terus tekanan pekerjaan pastinya, mentalnya nggak kuat, ya kan? Karena sering dikasarin ngomongnya, ya kan? Terus juga dia itu apa namanya eee, pelecehan itu bisa banyak ya cuy ya, termasuknya scammer yang ibaratnya yang di-push gitu, video video ininya 18 plus-nya akan di-share gitu kan. Dia memiliki ketakutan, itu pun bisa menjadikan motif untuk PTSD ini kumat ya cuy ya. Karena mental kita nggak kuat gitu kan. Jadi kita melakukan tersebut untuk menghilangkan bayangan-bayangan, imajinasi, trauma-trauma tersebut. Itu biasanya yang terjadi di penyidap PTSD itu. Jadi tanyakan kepada dirimu, apakah kalian kalau misalkan mengingat sesuatu itu pengen memukul, melukai diri sendiri sampai lecet-lecet itu? Nah berarti kalian harus sadar bahwa kalian sakit. Wah saya harus sembuh ini. Caranya gimana kayak Tisam supaya kita ini tidak menyidap PTSD seperti itu? Cari teman untuk meluapkan emosi kita. Cari teman untuk berbicara dan mengeluarkan unek-unek kita. Caranya kita berbicara dan ngobrol. Menghindari sendiri. Jangan ngelamun. Karena setan itu tahu. Itu lagi sedih itu. Ayo kita temani. Nah itu. Makanya kalian tuh jangan menyendiri terus. Ya kan? Terus berusaha berdamai dengan diri kita. Ada ya misalkan PTSD juga ini karena faktor didikan, ya kan. Mungkin dari kecil kita pernah dipukulin terus itu kan sama orang tua, misalkan ya, itu membuat trauma kita. Jadi, ucapan kasar, dipukulin terus gitu kan, itu yang membuat jiwa-jiwa PTSD ini terbentuk di dewasanya kita ya. Caranya gimana? Caranya berdamai. Oke, saat kita dulu dipukul, kita sudah dewasa, sudah melewati masa itu, ya kan. Terus ya udah, anggap aja apa yang dilakukan orang tua kita, misalkan ini orang tua yang sering mukulin, apa yang dilakukan orang tua kita, mungkin saja itu cara meluapkan emosinya dan kita sebagai anak sudah menjadi tempat meluapkan emosi orang tua sehingga kita membantu orang tua kita supaya tidak sakit. Coba berdamai dengan diri kalian, menganggap apa yang dilakukan itu adalah cara orang tua kita bahagia. Jadi salah satunya, oh ya udahlah mungkin memukul saya, orang tua saya bahagia. Saya ikhlas, ya Allah saya ikhlas kuatkanlah haula wala quwata illa billah. Jadi trauma-trauma itu sebenarnya bisa diobati dengan cara kita menguatkan diri gitu. Bukan berarti kita mendramatisir hidup setiap hari seperti kayak gini. Kalau patah hati nih ya, cinta nih misalkan, kita dipikirin terus, kenapa ya saya tuh ya sudah berkorban ratusan juta, kok saya ditinggalkan seperti ini, apakah saya sejelek ini, apakah saya itu tidak berguna apa ya. Jadi mencaci, menghardik diri kita sendiri gitu kan, yang membuat kita merasa tidak berharga. Hey, kalau misalkan bukan kamu sendiri yang menghargai dirimu, jangan harap orang lain bisa menghargai kita. Makanya pondasi kuat ini adalah diri kita dulu. Sebelum kita melakukan
mencintai seseorang, misalkan mencintai suami kita yang temperamen seperti itu, kita harus mencintai diri kita sendiri. Jangan dahulukan perasaan, jangan ngomongin perasaan terus. Kalau kamu ngomongin perasaan terus, hancur kamu. Logika. Suami saya mukulin saya aja ya, ini berarti bukan cinta ini. Wis, lanjut. KUA mau menikah ya, pengadilan agama. Cerai. Misalkan kayak gitu. Itu kan berarti kan ketegasan diri untuk mengambil sikap. Apakah nanti anak-anak saya tidak bisa nantinya ya, bagaimana anak saya? Bikin anak lagi. Wis, nggak usah khawatir. Anak itu yang diambil suamimu, nanti juga dia akan mencari ibunya sendiri. Karena anak tahu, semakin dewasa, rezekinya dia pasti dari ibu. Karena apa? Ibumu. Pasti anak itu akan cari. Dengan apa? Dengan pertolongan Allah memberikan hidayah langsung kepada anaknya. Nanti juga kalian dicari. Kalau udah gede anaknya. Jadi jangan lebay. Stop lebay, Pemi. Dari kelebayan kalian itu bisa berpotensi kena PTSD ini. Kalian mau kena post traumatic stress disorder. Salah satunya adalah memukul kepala kita dengan menangis. Kita melakukannya dengan sadar, coy. Tapi kita juga nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan perkataan yang tadi, mbaknya goblok. Berarti kan dia ini ada kecewa kepada seseorang. Kira-kira siapa nih? Nah, dari video ini kita belajar yang namanya PTSD. Ini ilmu baru nih, ya kan? Ya kan, selepas apapun permasalahan mbaknya, kita sebagai temannya, kita cukup mendoakan semoga apa yang terjadi, semoga segera pulih ya, amin. Terus kayak Tisam, kalau saya sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Cari psikiater, berobat, datang ke rumah sakit, ID kita sodorin, terus ngomong, oh you podungfo, atau I want to see doctor. Hari Minggu saat kamu libur, kamu nggak apa-apa ngantri di situ. Terus kamu ketemu dokter, kamu sakit apa? Jiwa saya sakit. Nanti akan dijadwalkan ke psikiater pastinya. Nah di situ, kalau dokter ini menyatakan bahwa kamu, iya ada gangguan PTSD, pastinya apa? Dikasih obat. Dikasih obat itu bukan berarti kita gila, tapi kita butuh pertolongan nih. Kalau kita sudah melakukan kekerasan terhadap diri kita sendiri, kita butuh pertolongan. Kalau saat dokter itu memberikan obat, itu berarti artinya kita harus minum obat itu. Mau nggak mau, itu yang menyelamatkan kita dari kegilaan gitu kan. Kalau nggak obatin cuy. Kita pasti akan senyum sendiri, ya kan? Ketawa sendiri, nangis sendiri, itu pasti. Jadi nggak ada yang bisa nyelamatin diri kamu selain diri kamu sendiri. Kalau kamu merasa bahwa, wah konslet ini diri saya, ya kan? Langsung lari ke dokter. Temui psikiater. Semua rumah sakit di Indonesia pun ada psikiater. Minum obatnya. Ayo sembuh. Ya kan? Nggak bisa. Kamu harus melatih mengepus diri kamu untuk sembuh. Ya. Ayo cuy, mulai sayang diri kita sendiri, oke? Nah, itu ya. Ini salah satu faktornya juga majikannya juga pasti membuat tekanan mental ya. Jadi kalau misalkan kalian dipanggil nih ya, Kung Yan, ambilkan sendok misalkan ya. Hah? Dibilangnya Kung Yan, ya kan? Oh, lucunya gitu kan. Coba membuat hal yang membuat kita sakit hati itu dibilang lucu aja. Hah? Ya udah kalau kayak gitu. Oke, Lopan. Saya ambilkan sendok gitu. Jadi jangan pernah merasa rendah dengan perkataan seseorang. Oke? Kalau kita sudah kuat pondasinya. Ini sampai kapan ngomong nggak berhenti-berhenti nanti kayak Sam. Nah itu mungkin yang bisa kayak Sam bagi untuk kalian ya atas kasus mbaknya yang memukul-mukul kepala. So, coba di kolom komentar apakah kalian pernah ada suatu niatan untuk gitu kan melukai atau menggendor-gendorkan kepala kita gitu kan, atau melukai diri kita itu kan saking penat gitu kan, pengen teriak, lari aja ke pantai terus teriak gitu kan, nggak ada yang denger ya. Bye bye.